어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwulan dari kelas 23082. Di sini saya akan memaparkan materi dengan tema pengaruh model pembelajaran Group Investigation terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi Ikatan Kimia di SMA Negeri 1 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, di mana pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, pendidikan dan proses pembelajaran. Pendidikan adalah usaha yang kompleks dan holistik untuk mempersiapkan individu berperan aktif dalam masyarakat melalui pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses ini terjadi baik di dalam maupun di luar kelas melalui bimbingan dan latihan. Itu menurut Asudik dan Yonata 2018. Kemudian peran guru. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Guru berperan penting dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar adalah indikator keberhasilan proses pembelajaran yang terdiri dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap siswa memiliki hasil belajar yang berbeda karena tergantung pada faktor internal dan eksternalnya yang dapat mempengaruhinya. Kemudian model pembelajaran Group Investigation. Model pembelajaran Cooperative Group Investigation mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini menunjukkan model ini lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan hasil belajar karena siswa berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dan berpikir mandiri. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh pembelajaran model Group Investigation terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi Ikatan Kimia di SMA Negeri 1 Gelumbang. Selain ada rumusan masalah, ada juga batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada peserta didik kelas 10 IPA di sekolah menengah atas Negeri 1 Gelumbang, dan yang kedua, penelitian difokuskan pada materi pembelajaran kimia, materi Ikatan Kimia. Adapun tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah tadi, bahwasannya tujuan dari permasalahan ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran model Group Investigation terhadap hasil belajar siswa pada materi Ikatan Kimia kelas 10 di SMA Negeri 1 Gelumbang. Manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis, ada juga manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian untuk para peneliti yang memiliki ketertarikan tentang model pembelajaran yang Group Investigation ini terhadap hasil belajar siswa pada materi Ikatan Kimia. Manfaat praktis yaitu kalau bagi siswa meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Group Investigation sehingga proses pembelajaran dapat lebih bermakna dan siswa dengan mudah dapat memahami secara mendalam materi Ikatan Kimia. Kalau bagi guru memberikan alternatif pilihan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya pada materi Ikatan Kimia sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan berpusat pada siswa. Kalau bagi penelitian yang ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk peneliti sebagai calon guru dalam memilih model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan hasil belajar terutama pada materi Ikatan Kimia. Bab 2. Kerangka dasar teori. Di kerangka dasar teori terdapat landasan teori. Pada landasan teori ini kita membahas terlebih dahulu variabel Y-nya,
variabel X, kemudian keterkaitan antara variabel X dan Y. Di mana variabel Y-nya yaitu hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar yaitu kompetensi atau kemampuan tertentu yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar meliputi keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Belajar sendiri adalah proses interaksi yang mengubah kemampuan individu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Adapun macam-macam hasil belajar. Menurut Howard Kingsley, hasil belajar dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, keterampilan atau skill, yaitu kemampuan praktis dan teknis yang dilakukan siswa setelah proses pembelajaran meliputi keterampilan motorik, kognitif, dan interpersonal. Evaluasinya dapat dilakukan melalui observasi langsung, penilaian praktik, ataupun simulasi dan demonstrasi. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, yaitu informasi fakta, konsep, dan teori yang dipahami oleh siswa meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Evaluasinya yaitu tes tertulis, presentasi, dan diskusi kelas. Yang ketiga, sikap atau attitudes, yaitu nilai, perasaan, dan respon emosional siswa terhadap subjek pembelajaran meliputi penerimaan, responsif, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik. Evaluasinya melalui observasi perilaku, kuesioner, ataupun refleksi. Taksonomi hasil belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif, yang terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Contohnya menyebutkan pengertian, menjelaskan peristiwa, atau menulis karya ilmiah. Yang kedua, afektif, terdiri dari penerimaan, penanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan karakteristik. Yang ketiga, psikomotorik, yang terdiri dari peniruan, manipulasi, ketepatan, artikulasi, dan naturalisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal yaitu dari biologis, yakni kesehatan fisik mempengaruhi kemampuan belajar, dan psikologisnya, yang dimana psikologisnya yang terdiri dari minat, bakat, dan motivasi individu mempengaruhi hasil belajar juga. Faktor eksternalnya yaitu dapat dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kalau dari keluarga, cara orang tua mendidiknya, relasi keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi. Kalau dari sekolah, metode mengajar, kurikulum, relasi guru, siswa, disiplin, dan fasilitas sekolah. Dan dari masyarakat, kegiatan siswa dalam masyarakat dapat juga pengaruh dalam teman bergaul. Selanjutnya, variabel X-nya yaitu model pembelajaran group investigation. Pengertian dari model pembelajaran group investigation yaitu metode yang melibatkan siswa sejak tahap perencanaan, termasuk menentukan topik dan cara mempelajarinya melalui investigasi. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan mempresentasikan hasil investigasi mereka. Model ini menekankan partisipasi aktif dan kolaborasi antar siswa dalam memecahkan masalahnya. Macam-macam model pembelajaran ada 6. Yang pertama, model pembelajaran langsung, yakni guru menyampaikan informasi atau keterampilan langsung kepada siswa menggunakan ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah, yaitu pembelajaran berfokus pada masalah autentik yang membantu siswa menyusun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif, yakni siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif.
Yang keempat, model pembelajaran berbasis proyek, yakni siswa menggunakan proyek sebagai media pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk. Yang kelima, model pembelajaran inquiry yang menekankan pengalaman belajar melalui observasi atau eksperimen untuk menemukan konsep. Dan yang terakhir, model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI, yaitu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan pengalaman siswa untuk memahami permasalahan matematika. Kemudian langkah-langkah model pembelajaran group investigation. Menurut Slavin 2010 dan Huda 2011, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, grouping, yaitu membentuk kelompok kecil heterogen. Yang kedua, planning, merencanakan topik dan metode investigasi. Yang ketiga, investigation, yaitu melakukan penyelidikan menggunakan data dan menganalisis informasi. Yang keempat, organizing, yaitu menulis laporan dan merencanakan presentasi. Yang kelima, presenting, yaitu kelompok yang menyajikan hasil investigasi. Yang keenam, evaluating, yaitu evaluasi oleh siswa terhadap laporan masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran group investigation, di mana kelebihannya yaitu menumbuhkan hubungan antar pribadi yang hangat, kepercayaan, rasa hormat terhadap aturan, kemandirian dalam belajar, dan penghormatan terhadap martabat orang lain. Yang kedua, dapat diterapkan pada semua subjek dan tingkatan usia, menjadikannya model yang fleksibel untuk berbagai konteks pendidikan. Selain ada kelebihan, ada pula kekurangan dari model pembelajaran group investigation, yaitu materi yang disampaikan dalam satu kali pertemuan bisa sangat terbatas. Yang kedua, sulitnya memberikan penilaian secara personal. Yang ketiga, tidak semua topik cocok dengan model pembelajaran GI. Dan yang terakhir, diskusi kelompok biasanya berjalannya kurang. Selanjutnya, keterkaitan antara variabel X dan Y, yakni pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu peningkatan pemahaman. Group investigation itu mendorong pemikiran kritis dan analitis yang meningkatkan pemahaman materi. Yang kedua, penguasaan materi, yaitu siswa yang terlibat dalam group investigation memiliki penguasaan materi yang lebih baik karena aktif dalam mencari informasi dan menyusun kesimpulan. Yang kedua, aspek afektif, yaitu motivasi belajar. Group investigation ini mengembangkan sifat positif terhadap pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian kerjasama dan interaksi sosial, melalui presentasi dan diskusi kelompok, siswa belajar bekerja sama dan meningkatkan keterampilan sosial. Dan terakhir, aspek psikomotorik, yaitu keterampilan praktis dan penggunaan alat dan teknologi, yaitu siswa belajar menggunakan alat dan teknologi yang relevan dengan penelitian mereka dapat meningkatkan keterampilan teknis. Dengan demikian, model pembelajaran grup investigasi ini memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Adapun tinjauan pustaka atau juga disebut dengan penelitian yang relevan. Saya mengambil dari berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irna Suwana, hasil analisis aktivitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran group investigation pada materi ikatan kimia terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di MAN 4 Aceh Timur diperoleh rata-rata hasil presentasi aktivitas siswa dari pertemuan 1 yakni 86,71%, pertemuan 2 88,28% dan pertemuan 3 96,9%, maka aktivitas siswa tergolong sangat baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sahidah Marmi Sudarmi dan Maderai Suci Santi pada tahun 2013 yang menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA dengan materi lensa cembung, yaitu dibuktikan dengan 80% siswa mendapatkan nilai kurang dari 75 aspek kognitif dan pada aspek afektif diperoleh hasil keaktifan kelas sebesar 74,44%.
Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Pri Utami pada tahun 2012 yang menunjukkan hasil analisis data yang diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,001 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe GI dan NHT dilihat dari hasil belajar matematika. Siswa yang kelas PIID yang diajar menggunakan model pembelajaran NHT memperoleh nilai rata-rata kelas 68,735, sedangkan kelas 7E yang diajarkan menggunakan model pembelajaran GI memperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 62,076. Maksudnya tadi kelas 7D ya, yang menggunakan pembelajaran. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitiannya yaitu deskriptif dan pendekatan penelitiannya yaitu kuantitatif. Jenis dan sumber data. Jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif, dan sumber data primer dan sekunder. Metodologi penelitian yaitu populasi dan sampel, di mana populasinya yaitu siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Gelombang dan sampelnya kelas 10 IPA yang berjumlah 105 siswa. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh model pembelajaran group investigation terhadap hasil belajar pada materi ikatan kimia, dan tidak terdapat pengaruh model pembelajaran grup investigasi terhadap hasil belajar pada materi ikatan kimia. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes. Tes terdiri dari 2 tes, yaitu tes di awal, yaitu pretest, dan tes setelah perlakuan, yaitu potes, yang masing-masing berjumlah 20 soal, dan observasi, yakni mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. Adapun instrumen penelitian yaitu pengujian validitas. Pengujian validitas ini dilakukan dengan meminta masukan dari seorang ahli, yaitu seorang guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Gelombang. Selain validasi oleh ahli, peneliti juga menggunakan perhitungan validitas dengan rumus Perron Product Moment. Dapat kita lihat pada tabel di samping bahwasannya kriteria tingkat kevalidan, di mana ada nilai dan keterangan. Kemudian uji rehabilitasnya. Rehabilitas ini mengacu pada kemampuan suatu instrumen untuk secara konsisten mengumpulkan data yang akurat, menunjukkan bahwa instrumen tersebut berkualitas baik. Dapat dilihat juga pada tabel di samping, yaitu kriteria rehabilitas. Ada rehabilitas dan kriterianya. Dan terakhir, tingkat kesukaran soal. Pada bilangan yang menunjukkan tingkat kesulitan, suatu soal disebut dengan indeks kesukaran, dan untuk menentukan angka atau nilai derajat kesukaran suatu soal digunakan rumus berikut. Dapat kita lihat bahwa besarnya kurang dari 0,30 kriterianya sukar, besaran yang 0,30 sampai 0,70 itu cukup atau sedang, dan yang terakhir lebih dari 0,70 dengan kriteria mudah. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya untuk konten yang lebih lanjut. Tidak.